Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Aida Turmanda dengan NPM 2441001. Dengan rekan saya ada Dina. Dengan saya Nuradina dengan NPM 2441242. Saya Arawana Siregar dengan NPM 2441002. Saya Mutiara Delamanda dengan NPM 2441253. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang skandal emosi dari PT Volkswagen, yaitu perusahaan terbesar otomotif di dunia. Selanjutnya akan saya serahkan pada Dina. Pada September 2015, industri otomotif dunia itu diguncang oleh skandal emisi yang melibatkan Volkswagen, produsen mobil asal Jerman. Jadi, VW ini ketahuan menggunakan perangkat lunak ilegal itu bernama David Davis pada sekitar 11 juta kendaraan diesel yang dipasarkan antara tahun 2009 hingga 2015. Perangkat ini mampu menipu emisi sehingga hasilnya tampak sesuai standar lingkungan, padahal dalam penggunaan sehari-hari emisi nitrogen oksida yang dihasilkan itu bisa mencapai 40 kali lipat dari batas yang diperbolehkan. Jadi skandal ini tuh bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan kegagalan etika bisnis dan juga tata kelola perusahaan yang baik. Nike merupakan salah satu merek olahraga paling ikonik di dunia, dikenal melalui inovasi produk dan kampanye pemasaran yang masif. Namun di balik kesuksesan globalnya, Nike juga sering menjadi sorotan atas isu etika bisnis, seperti dugaan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang dan diskriminasi internal. Esai ini akan mengkaji praktik bisnis Nike melalui pendekatan utilitarianisme, deontologi, teori hak, dan virtue ethics, serta menilai penerapan prinsip good corporate governance dan corporate social responsibility di perusahaan ini. Reformasi efektivitas Dewan Direksi dan pembelajaran. Nah, jadi saya akan melanjutkan dengan reformasi yang dilakukan oleh Volkswagen serta pembelajaran penting dari kasus ini. Setelah skandal terungkap, CEO baru Volkswagen meluncurkan berbagai reformasi seperti restrukturisasi organisasi, pengalokasian dana khusus untuk memperbaiki kendaraan yang terdampak, audit internal, dan penegakan kode etik berbasis kelanjutan. Namun, efektivitas Dewan Direksi sebelumnya sangat dipertanyakan. Manipulasi software tidak terdeteksi selama 7 tahun lamanya. Nah, dan struktur kepemilikan yang didominasi keluarga besar memperlemah independensi Dewan. Tidak adanya sistem whistleblowing juga membuat pelanggaran sulit terungkap sejak dini. Mengapa pelanggaran itu sampai berjalan 7 tahun lamanya, guys? Nah, pembelajaran utama dari kasus ini adalah pentingnya etika kebajikan sebagai landasan kepemimpinan, penerapan manajemen risiko yang ketat, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap keputusan strategis. Nah, teknologi juga harus dikembangkan dengan prinsip etis dan keberlanjutan, bukan hanya mengejar efisiensi atau keuntungan jangka pendek. Saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi. Skandal emisi Volkswagen menjadi pelajaran penting bagi dunia bisnis tentang perlunya etika, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek perusahaan. Manipulasi yang dilakukan tidak hanya merusak reputasi VW, tetapi juga menimbulkan kerugian besar secara hukum, finansial, dan sosial. Reformasi yang dilakukan pasca skandal membuktikan bahwa perusahaan bisa belajar dari kesalahan, namun pencegahan selalu lebih baik daripada penanganan setelah terjadi masalah. Oleh karena itu, manajer masa depan harus mengintegrasi prinsip etika dan tata kelola yang kuat dalam setiap pengambilan keputusan agar kepercayaan publik terhadap institusi bisnis tetap terjaga dan diperkuat. Baiklah, kasus Volkswagen menegaskan bahwa integritas dan transparansi adalah fondasi utama bisnis yang berkelanjutan. Skandal emisi ini membuktikan bahwa pelanggaran etika tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga berdampak besar pada kepercayaan publik dan keberlangsungan perusahaan. Sekian dari kami. Terima kasih.